Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Bible Study CK7 Online. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat isi dari Amsal 15. Sebelum kita memulai Bible Study hari ini, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hira para labayashe. Oh baik Tuhan. Kira para layashanda. Oh. Hira para labayashe kara labayara labayashe kara labayashe. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan
biar hidup kami kenyang dari segala suara kasih yang kami perlukan. Haleluya, sinarama Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, biar di sepanjang hidup kami senantiasa menyediakan segala yang terbaik untuk Engkau. Hari ini kami mau berikan waktu kami yang terbaik untuk kami boleh mendengar sebagian dari isi firman-Mu, menerimanya, dan diterangi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar hari ini Tuhan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penunjuk arah dalam kehidupan kami. Kami tahu segala kelemahan kami Tuhan, tapi untuk itu kami mau beri telinga kami untuk kami boleh mendengar, supaya kami bisa dikuatkan, kami bisa dipulihkan, kami bisa disegarkan melalui perkataan firman-Mu. Berbicaralah hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, kita masuk di dalam Amsal berikutnya, di Amsal yang ke-15. Amsal ini terdiri dari kumpulan kata-kata bijak, nasihat-nasihat yang bisa memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan. Nah, biasanya Amsal itu terdiri dari 2 kalimat, 2 baris ya saudara-saudara, di mana ada hubungan dari sebab dan akibat. Jika kita melakukan hal ini, maka kita akan menuai hal ini.
Dan sebagai orang-orang yang bijak, orang-orang yang mau dididik, orang-orang yang mau mendengarkan ajaran-ajaran, hendaknya kita tahu ketika kita melakukan sesuatu, apa efek dari apa yang kita lakukan itu. Jadi Amsal ini bukan merupakan sebuah janji, saudara-saudara. Karena apa yang disampaikan dalam Amsal ini dialami oleh manusia dari masa ke masa. Mereka melewati perjalanan hidup mereka, kemudian menuliskan kata-kata bijak kitab Amsal ini yang berisi nasihat-nasihat yang tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan sampai di masa ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan peringatan. Berawas-awaslah, berjaga-jagalah, memberikan teguran supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bijak karena kita tahu dari perkataan orang-orang yang sudah melewati masa-masa tersebut. Mari kita baca di dalam Amsal 15 ayat yang ke-1, saudara-saudara. Dan yang kedua, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, di sini disampaikan tentang mulut yang mengeluarkan perkataan, saudara-saudara. Ketika kita mengeluarkan sebuah perkataan, itu bisa membangun, saudara-saudara, tapi juga bisa menghancurkan. Ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita, orang dapat dinilai itu dari setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulutnya. Nah, di sini Amsal berulang kali mengingatkan pentingnya kita ketika kita menyampaikan perkataan, mengeluarkan perkataan, sehingga orang bisa dinilai bijak atau sebaliknya dari apa yang dia keluarkan dari mulutnya. Begitu juga di dalam sebuah keluarga, saudara-saudara. Keluarga ini bisa harmonis, tapi bisa juga hancur ketika perkataan-perkataan yang dikeluarkan itu saling menyakiti. Mungkin dengan pasangan atau orang tua dengan anak. Sehingga hal tersebut bisa memicu pertengkaran. Karena kata-kata yang dikeluarkan. Tapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, itu mampu menghindarkan kita dari pertengkaran, dari percekcokan. Karena ketika kata-kata yang lembut itu dinaikkan, diucapkan, orang akan merasa terhibur. Orang akan disenangkan dari apa yang kita keluarkan dari perkataan kita. Nah, orang yang bijak, orang yang menerima nasihat, ketika dia mengeluarkan perkataan, pasti mempertimbangkannya terlebih dahulu. Dipikir dulu, saudara-saudara. Sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Seberapa dalam hal-hal baik yang ada di dalam pikirannya. Kemudian dikeluarkan melalui perkataannya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang bebal. Orang-orang yang bebal itu orang yang gak mau dididik, saudara-saudara. Kata-kata yang dikeluarkannya ya berasal dari hatinya yang kotor, tanpa pemikiran. Sehingga dari perkataan yang keluar nampak kualitas dari hidup seseorang. Di ayat yang ketiga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ini menyampaikan tentang kemahatauan Tuhan. Bahwa Tuhan itu bisa melihat manusia. Dia mengawasi manusia dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, lidah lemah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Yang dimaksud dengan perkataan yang lembut di sini, saudara-saudara, bisa menyenangkan, bisa memenangkan hati seseorang, bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi sebaliknya, lidah yang berkata tidak jujur akan menimbulkan masalah. Di ayat yang kelima dikatakan, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah orang bijak. Nah, di ayat yang kelima ini kita diingatkan betapa pentingnya parenting. Bagaimana orang tua bisa memberikan nasihat-nasihat, masukan, teguran buat anak-anaknya supaya mereka menjadi bijaksana.
Lalu sebaliknya saudara-saudara, anak yang tidak mau menerima didikan dari orang tuanya adalah anak yang bodoh. Nah kalau kita lihat saudara-saudara bagaimana di zaman ini, banyak orang-orang tua yang bahkan tidak memiliki waktu untuk mendidik anaknya. Tidak mendidik anaknya dengan benar. Sehingga apa? Anak-anak yang tumbuh itu sebagai anak-anak yang gak tahu aturan. Mereka melakukan segala sesuatu semaunya, sembrono. Dan boleh dibilang anak-anak zaman sekarang lebih susah diatur. Karena mereka tidak diberi pengajaran. Karena mereka menolak didikan dari orang tuanya. Nah kemudian saudara-saudara kita baca di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6. Di rumah orang benar ada banyak harta. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Nah, harta yang dimaksud di sini bukan cuma berupa materi, uang, kekayaan. Tapi di dalam sebuah rumah orang benar, pasti ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Yang artinya adalah banyak hal yang dapat dinikmati di dalam rumah orang benar tersebut. Tetapi apa yang dihasilkan dari kefasikan? Dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ujung-ujungnya membawa kerusakan. Dan pasti di dalamnya terdapat banyak masalah. Lalu kita baca di ayat yang ke-7, saudara-saudara. Ayat yang ke-7 sampai ke-9 ini masih merupakan satu tema ya saudara-saudara. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Nah, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran akan dikasihinya. Dikatakan bahwa orang yang bijak itu setiap perkataan yang dikeluarkannya bisa menjadi berkat, karena berasal dari apa yang diketahui dengan benar, apa yang dia lakukan, sehingga bisa menjadi berkat saudara-saudara buat orang lain. Sementara buat orang-orang bebal, hatinya itu mengandung sesuatu yang tidak baik, tidak jujur. Sehingga orang-orang yang bebal ini akan susah untuk diarahkan. Karena selain mereka menolak didikan dan pengetahuan, mereka juga cuman maunya melakukan hal-hal yang mereka pikir benar menurut pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak mau belajar dari apa kata Tuhan, apa nasihat orang lain. Nah dikatakan bahwa Tuhan itu mengasihi setiap orang-orang yang jujur, yang hidupnya ada di dalam kebenaran. Sehingga apa yang didoakan oleh orang-orang jujur ini karena murni dari hatinya itu dikenan oleh Tuhan. Nah kita baca lagi di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 saudara-saudara. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci teguran akan mati. Kemudian di ayat yang ke-11, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Di ayat yang ke-12 dikatakan si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Nah, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 ini tetap sama berbicara tentang bagaimana didikan, teguran, dan lain sebagainya. Didikan yang keras dan dibenci. Dan benci itu adalah sebuah teguran saudara-saudara. Seringkali diartikan sebagai bagaimana seorang ayah mendidik anaknya dengan keras. Tapi sang anak ini gak suka ditegur saudara-saudara. Bahkan keluar kata-kata cemooh yang gak sepaham dengan didikan yang dikeluarkan. Karena dia gak nyaman ketika dia mengalami didikan tersebut. Dia gak mau mengikuti arahan dari orang tuanya. Nah ketika seseorang ini gak mau kembali ke jalan yang benar, bahkan setelah ditegur, dinasehati, itu akan menyebabkan kematian. Walaupun mungkin bukan kematian secara fisik saudara-saudara. Tapi yang diartikan bahwa
kematian karena hidupnya menyimpang, hidupnya penuh masalah, hidupnya tidak berada di dalam jalan yang benar yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi di ayat yang ke-11 ini dikatakan dunia orang mati dan kebinasaan. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, saudara-saudara, dunia orang mati ini disebut sebagai Sheol, dan kebinasaan itu disebut sebagai Badon, yang diartikan sebuah tempat. Jadi kalau kedua istilah ini digabungkan, artinya itu adalah sebagai tempat orang yang sudah mati, yang letaknya ada di bawah tanah, dikubur. Nah, sesuatu yang letaknya tersembunyi di dalam tanah, Tuhan bisa tahu. Apalagi hati manusia. Tuhan bisa melihat hati manusia. Mari kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-13 dan 14. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Nah, apa yang kita pelajari saudara-saudara dari ayat yang ke-13 dan 14 ini tentang masalah hati. Orang yang happy, orang yang bahagia, pasti kelihatan ya saudara-saudara, terpancar dari wajahnya. Tapi ketika orang itu sedang bersedih, sedang ada masalah, akan nampak seperti kehilangan semangat. Nah, hati orang yang bijak pasti selalu ingin cari pengetahuan supaya dia bisa belajar dan bisa berusaha untuk memahaminya. Sedangkan orang-orang yang tidak mau dididik, orang-orang yang bebal, itu sibuk biasanya hanya ngomong doang, hanya berkoar-koar, sehingga di situ dia akan makin mempertontonkan kebodohannya. Di ayat yang ke-15 kita belajar bahwa hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ini masih berbicara tentang suasana hati, saudara-saudara. Bagaimana ketika kita sedih, ketika kita susah, maka di sepanjang hari itu mungkin kita akan merasakan bad day, bad mood. Harinya akan terasa buruk. Sedangkan orang-orang yang gembira, dia akan menampilkan suasana hatinya dengan bisa ceria dan bisa merasakan bahagia seperti sedang berada di dalam sebuah pesta yang meriah. Di ayat yang ke-16 dan 17 kita baca, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Nah, di ayat yang ke-16 sampai 17 ini sama-sama sedang berbicara tentang materi, saudara-saudara. Di mana prioritas hidup takut akan Tuhan dibandingkan dengan ketika orang mencemaskan karena memiliki harta kekayaan yang banyak. Ini juga dihubungkan dengan hal bagaimana dia memperoleh hartanya dengan tidak jujur. Kemudian di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa keadaan ekonomi itu ketika dia dihubungkan dengan keluarga, ada sebuah lembu tambun yang bisa diartikan sebagai harta kekayaan, tapi bisa memicu kebencian. Sebagai contoh, masalah warisan ya saudara-saudara, bisa menjadi sebuah permasalahan di dalam keluarga. Ketika harta yang banyak mungkin, tapi tidak disertai dengan kehidupan yang takut akan Tuhan, itu akan membuat orang-orang tersebut bertengkar. Akan menjadi masalah di dalam keluarga tersebut. Nah, demikian ayat-ayat tersebut mengingatkan pada kita, menasehati kita. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-18 sampai 20. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Di ayat yang ke-20 dikatakan anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ini dari ayat 18 sampai 19-20 ini mengungkapkan hubungan sebab akibat dan sebaliknya. Kalau kamu melakukan ini, akibatnya ini, dan juga sebuah nasihat tentang kalau kamu melakukan sebuah perbuatan, ada konsekuensinya loh.
yang harus diterima. Untuk itu Amsal ini sangat baik untuk bisa mengingatkan kita, menegur kita, menasehati kita. Dan buat kita yang mau menerima teguran, arahan, kita bisa belajar dari kitab Amsal ini. Di ayat yang ke-21 sampai yang ke-22 dikatakan, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Semua orang punya akal budi ya saudara-saudara. Tapi ada yang bisa menggunakannya, yang mau menggunakannya. Tapi ternyata ada yang enggan loh tuh saudara-saudara. Ada yang gak mau pakai akal budinya. Sehingga apa? Orang-orang yang gak mau pakai akal budinya disebut orang-orang yang bodoh. Karena mereka memiliki sesuatu yang Tuhan anugerahkan, tapi gak mau dipakai. Tapi orang-orang yang mau pakai akal budinya, itu pasti berjalan di dalam kebenaran. Karena dia mau menggunakan apa yang ada di dalam pengetahuannya. Apa yang dikatakan sesuatu yang benar. Nah di ayat selanjutnya disebutkan mengenai bagaimana pentingnya suatu pertimbangan. Pertimbangan itu ketika kita tahu sesuatu, hati kita memutuskan hal-hal yang benar. Nah untuk itu kita juga perlu dengar-dengaran. Diperlukan dikatakan penasehat untuk bisa membuat suatu rencana yang berhasil. Perlu teman, perlu komunitas, perlu mentor. Supaya kita bisa saling berdiskusi untuk bisa memutuskan sesuatu yang baik dan benar. Di ayat yang ke-23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Seperti sebuah nasihat saudara-saudara yang diberikan dengan benar itu akan membuat orang yang mendengarnya itu puas. Apalagi ketika kita menasehati orang tersebut di waktu yang tepat. Maka jawaban yang kita sampaikan akan memberikan solusi pada waktu yang tepat untuk dia bisa memutuskan segala sesuatu yang mungkin menjadi kendala atau masalah dalam hidupnya. Di ayat yang ke-24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Supaya ia menjauhi dunia orang mati yang ada di bawah. Nah di ayat yang ke-24 ini orang itu harus selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukan saudara-saudara. Maka dia akan selalu berhasil dalam hidupnya. Dan menjauhi kehancuran itu tadi. Sesuatu yang naik, sesuatu yang baik. Supaya dia tidak hancur, supaya dia tidak berada di dalam dunia orang mati yang ada di bawahnya. Kemudian di ayat yang ke-25, rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Nah ini ayat ini menarik saudara-saudara ya. Ini berbicara tentang kesombongan yang Tuhan mau rombak ketika kita merasa tinggi hati. Nah di situ Tuhan ingin membentuk kita, ingin dibongkar oleh Tuhan. Tapi di balik itu semua orang tinggi hati itu adalah orang yang kuat, orang yang memiliki sesuatu yang merasa lebih dari orang lain. Tapi dikatakan di dalam ayat ini Tuhan memelihara orang-orang yang lemah. Contohnya seperti janda. Janda itu pasti akan dibela oleh Tuhan. Karena dia hidup sendiri, tanpa pelindung. Nah ini berbicara pada masa itu ketika ayat ini ditulis. Bahwa janda-janda yang tidak bersuami itu biasanya hidupnya ditekan saudara-saudara. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang berkuasa. Di mana mereka akan menggeser letak tanahnya atau bahkan ada orang-orang yang sengaja merampas tanah dari janda itu. Nah di situ dikatakan makanya Tuhan memelihara orang lemah termasuk para janda. Selanjutnya di ayat yang ke-26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Di ayat yang ke-26 ini dikatakan bahwa rancangan orang jahat itu tentang tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencelakai atau mungkin merugikan orang lain. Ini semua merupakan suatu kekejian di mata Tuhan. Nah, di mana rancangan itu ada di dalam pikiran ya saudara-saudara. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, rencananya itu ada di dalam pikiran. Tapi perkataan
itu adalah apa yang dikeluarkan, apa yang diucapkan dari mulut. Nah, ketika kita ramah atau baik, Tuhan suka dikatakan itu suci. Karena apa? Meneduhkan hati, menguatkan orang lain. Di ayat yang ke-27 kita baca, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Ayat ini sedang memberikan kepada kita wawasan tentang penghasilan. Gaji yang dihasilkan dari kecurangan, apa yang kita dapat tapi yang kita peroleh dari kecurangan, itu bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang memperoleh penghasilannya dari cara yang benar, dari kejujurannya, maka dia akan tetap memperoleh hidup. Di ayat yang ke-28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Orang yang hatinya benar, pasti di dalam mengeluarkan kata-kata dia berhati-hati. Di dalam memikirkan segala sesuatu pasti dipertimbangkan dengan baik. Sementara orang yang hatinya nggak benar, mulutnya itu seringkali panas, mengeluarkan kata-kata yang jahat, yang membakar hati orang lain. Di ayat yang ke-30, saudara-saudara, di ayat yang ke-29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar oleh Tuhan. Tuhan benci kefasikan, tapi Tuhan mencintai orang-orang yang benar. Bahkan ketika kita menaikkan doa-doa, ketika kita hidup dengan benar, maka Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Selanjutnya di ayat yang ke-30, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik itu menyegarkan tulang. Tentang sebuah ekspresi, saudara-saudara, yang ditampilkan ketika kita sedang membawa kabar bahagia, kabar sukacita, gitu, kabar baik. Kita menyampaikannya dengan mata yang bersinar, karena kita membawa sesuatu yang bisa membuat gembira, bahagia. Dan orang yang hatinya sedang bahagia itu ditampilkan melalui ekspresi yang berseri-seri. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ini satu tema di ayat 31 sampai 33, dikatakan orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran dan membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini menjelaskan bahwa ini konklusi dari ayat ini, bagaimana ketika orang itu mau ditegur, orang itu mau merendahkan hatinya, dia pasti memiliki hidup yang lebih baik dan gampang diterima di lingkungan yang baik dimanapun dia berada. Tapi sebaliknya, orang yang mengabaikan didikan, orang yang tidak mau ditegur, itu pasti akan dijauhi orang, tidak mendapatkan segala sesuatu yang baik. Banyak hal yang kita pelajari dari kitab Amsal ini, dan kiranya ini semua bisa mengingatkan kehidupan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara, Amsal ini bukan janji, tapi lebih kepada arahan di dalam kita melewati hari-hari kita, di dalam kita menentukan sikap kita, dan bagaimana hati kita mau dibentuk oleh Tuhan. Didikan, ajaran, teguran yang kita terima bukan untuk menjatuhkan kita, saudara-saudara. Tetapi ketika kita mau melewati dengan sikap yang benar, Tuhan bilang kasih akal budi buat kita, untuk kita memikirkan yang salah itu siapa, kita atau orang lain. Nah, dari situ Tuhan hendak mengajar kita, memurnikan hati kita, sampai hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dengan mempelajari kitab Amsal ini, kiranya kita bisa semakin bijak di dalam melewati hari-hari kita. Oke, saudara-saudara, kita akhiri dengan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap nasihat, teguran, rema yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan.
Kami perlu didikan daripadamu. Kami perlu arahan untuk kami bisa melewati jalan-jalan hidup kami sesuai dengan rancangan-Mu. Dan kami mengucap syukur kalau kami masih ditemani oleh firman Tuhan yang seringkali menjadi peringatan bagi kehidupan kami, menjadi arahan untuk kami melewati hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, sampai berjumpa kembali di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.